sih yang mereka bicarakan di belakang atau di depannya kamu, teman-teman ya, tentang hebatnya kamu. Nah, di readingan kali ini teman-teman barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca ya buat kalian semua teman-teman Virgo dimanapun kalian berada. Dan ya ini general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya teman-teman ya. Kalian boleh pilih kartu, boleh juga enggak ya. Yang paling penting adalah kalian dengerin 3-tiganya, karena siapa tahu ya dari 3 cerita ini kita bisa belajar ya. Aku belajar dari kamu, kamu belajar dari siapa dong ya. Oke ya, kita baca yuk ya Virgo. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So to play on a beautiful world for you. Oke, ini cerita pertama, lalu cerita kedua, dan cerita yang ketiga. Kita lihat terlebih dahulu untuk cerita yang pertama ya teman-teman ya. Cerita yang pertama buat teman-teman Leo dan Virgo. Buat teman-teman Virgo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silahkan menuju ke description, kalian klik di sana, itu ada alamat email di sana, oraclecardindonesia@gmail.com ya. Which is di sana juga sudah dijelaskan. Oh, term and condition berlaku ya teman-teman. Konsultasinya ini berbayar, dan juga di sana ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Which is ya di channel yang ketiga itu berbeda, itu bukan readingan ya, tetapi audio terapi teman-teman ya, di mana ada brainwave, binaural, isokronik ya. Jadi macam-macam ya teman-teman ya di sana. Kalian dengerin aja sesuai dengan kebutuhannya kalian seperti apa, karena pasti kalau kalian dengerin berulang-ulang ya dan konsisten akan ada manfaatnya. Kapan-kapan kita live ya teman-teman ya. Kapan-kapan kita live untuk cek gelombang otaknya yang terjadi seperti apa ya di otak kita ya ketika kita mendengarkan audio tersebut ya. Oke, Virgo ya, kita baca untuk cerita yang pertama. Oke, orang-orang ini ya sama kalian tuh udah lama saling kenal apa belum sih teman-teman ya? Orang-orang ini sama kalian udah lama saling kenal apa belum? Udah dong ya, udah dong. Udah lama ya. Ini bisa jadi rekan kerja atau pernah teman sekolah gitu kan ya, seperti itu ya. Kita lihat hubungan kalian tuh seperti apa sih, kamu ke mereka, mereka ke kamu gitu kan ya. Hubungannya kalian tuh kayak gimana? Hubungannya jaraknya jauh ya teman-teman ya, jaraknya jauh ya. Beberapa juga sudah tidak terhubung secara fisik ya. Artinya secara fisik tuh bukan kayak ngambang gitu, roh-roh gitu juga enggak ya teman-teman. Tapi lebih ke kayak udah pada nyebar sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang kemana ya, ada yang sudah di mana ya, seperti itu sih ya. Hubungannya kalian ya, ada yang tidak berkontak, ada yang sedang berkontak juga gitu kan, tapi ya nggak deket gitu loh ya. Kalau dibilang pernah bersama, ada cerita-cerita pernah bersama ya, bersama beberapa juga, tapi lepasnya juga agak kurang baik ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, yang mereka nilai dari kamu ya, hebatnya kamu tuh apa sih teman-teman ya? Menurut mereka kamu pintar, sukses ya. Menurut mereka kamu tuh udah sukses banget ya. Terus abis gitu juga menurut mereka kamu tuh agak kurang beruntung dalam hal yang berkaitan dengan relationship ya. Sampai diceritain kayak gitu ya. Memang sih karirnya tuh moncer banget ya, moncer. Oke banget gitu. Tapi gitu, memang problem-problemnya tuh dia tuh sama relationship gitu. Jadi nggak lancar, nggak ini ya. Diceritainnya begitu guys ya. Ya, tapi masalah-masalah berkaitan dengan finansial ya, apa itu semuanya ini sih oke ya, ibaratnya jadi bahan cerita hebatnya kamu yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat nih tujuannya mereka bicara seperti itu apa sih ya, motifnya baik gak sih gitu kan ya. Kita lihat dong, bagus sih teman-teman ya, karena memang jauh ya, secara udah jauh, ibaratnya juga jarang kontak gitu kan. Jadi kayak masing-masing di belakang kamu tuh saling terhubung. Tahu nggak kabarnya si ini gitu, si ini nih orangnya begini loh gitu, si ini nih sekarang sudah di sini gitu kan, sudah ngapain aja dan sebagainya teman-teman ya. Tujuannya mereka bicara adalah
ya begitu aja gitu kan, karena terhubung lagi gitu kan, sesuatu yang kayak disyukuri, cerita tentang apa ya, kayak kegiatannya sehari-hari itu apa yang dikerjakan yang kayak gitu, terus nyambung deh gitu kan cerita kamu gitu. Kita lihat ya, sebaiknya apa sih yang dilakukan, ya nggak ada apa-apa, nggak usah terpengaruh ya teman-teman ya, mau diomongin kayak model kayak apa gitu kan. Kadang ada ya usia udah 30 nih, kapan merit, wah itu tuh nggak akan ada habisnya ya guys ya, berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kalau kamu ya ditanya kayak begitu terus, apalagi kalau misalkan kita bilang keluarga gitu kan ya, keluarga ataupun teman-teman deket ya, ini aja nggak deket kita pasti diceritain juga, apalagi gitu kan ya yang nggak deket. Udah mulai 25 tahun ke atas tuh udah mulai ditanya ya. Mentok setelah kalian 30 mungkin akan cuek ya, mungkin ya. Nggak tahu juga ya teman-teman yang lain yang udah ngerasa kayak gini gimana akhirnya. Melipir kah, menjauh ya. Tapi kalau misalkan di sini kamu tuh kepikiran banget sama apa yang dikatakan orang, dan ini ya yang jadi nggak bagus gitu. Karena apa? Ini hidup kamu ya, kamu yang tentukan mau kemana, resikonya pun juga kamu tanggung sendiri ya, bukan karena mereka ngomong lalu mereka tanggung resikonya hidup kamu, kan nggak gitu kan ceritanya ya guys ya. Seperti itu. Jadi ya boleh mendengarkan, tapi tidak yang namanya ditelan mentah-mentah ya. Jadi diolah terlebih dahulu supaya jadi pengeluarannya juga bijaksana ya, pada akhirnya seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat ya untuk cerita kamu yang kedua seperti apa. Ini cerita yang pertama seperti ini nih Virgo ya. Kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Dua ya. Orang-orang ini dengan kamu ya teman-teman ya, itu udah lama saling kenal apa belum sih ya, kita lihat udah lama apa belum. Baru sih kalau ini ya teman-teman ya, ini sih baru ya, dan masih dekat sih ya, baru dan masih dekat. Kita lihat hubungan kalian seperti apa, kamu ke dia, kamu ke dia, atau mereka ke kamu seperti apa. Ini sih nggak banyak orang ya, jadi nggak banyak orang, kurang lebih 3 orangan lah ya. Kita lihat hubungan kamu ke mereka. Woi, sini sih bisa jadi kayak gini sih ya. Ini adalah orang yang berkomitmen dengan kamu, bisa jadi pasangan ya teman-teman ya, bisa jadi pasangan, bisa jadi teman dekat ya, bisa jadi rekan kerja, tapi ada komitmen ya teman-teman, dan satu circle dengan dia gitu loh. Artinya dia punya bestie nih, punya teman gitu kan ya. Nah dia ngomong nih sama temen-temennya kayak begitu ya, kurang lebih 3 orang lah, 2 atau 3 orang ya, kurang lebih seperti itu. Oke, 3 orang sama dia maksudnya, berarti 3 orang ya. Nah kita lihat yang mereka nilai ya tentang kamu ya, hebatnya kamu tuh apa sih teman-teman, ya lagi ngerumpi tentang kamu nih gitu kan. Oke, jadi sebenarnya lebih ke kayak membicarakan perbedaan gitu kan ya, tapi lebih ke tapi aku tuh nyaman sama dia gitu, karena dia tuh orangnya tuh asik gitu, dan orangnya tuh kayak go with the flow, tidak terlalu yang namanya ribet sama hal-hal kecil. Cuman ya mereka juga membicarakan bahwa kamunya itu masih belum bisa membuka hati, sedangkan orang ini nih bener-bener kayak memberikan seluruh hatinya itu sama kamu gitu loh teman-teman ya. Jadi ini membahas tentang hal-hal tersebut ya. Ada perbedaan-perbedaan, ada konflik juga yang pernah terjadi gitu kan. Jadi ya biasalah omongan sekitar bestie gitu ya. Jadi ya apapun ya, minta pendapat ataupun apa yang kayak gitu-gitu. Hebatnya kamu ya begitu, kamu tuh orangnya santuy, yang ngalir gitu. Saking santuinya orang-orang sekitarannya kamu tuh jadi bingung, kamu tuh maunya apa ya gitu. Kita lihat ya teman-teman ya, tujuan yang mereka bicara itu apa sih ya. Oke, tujuan mereka bicara karena sayang sih teman-teman ya. Beberapa menganggap keluarga, beberapa lagi menganggap orang dekat gitu kan ya. Beberapa lagi ya memberikan hal-hal yang intinya adalah maksudnya mereka adalah baik gitu, karena sayang sama kamu ya, ibaratnya begitu. Nah kita lihat sebaiknya apa yang dilakukan buat ngadepin ini ya. Kita lihat, oke, fokus sama kenyataan yang terjadi gitu kan ya.
dengerin omongannya orang itu boleh, tapi tidak terpengaruh di dalamnya. Tetap yang memutuskan kamu. Karena ketika kita berhubungan dengan seseorang, ya hubungan kita sama dia adalah urusannya kita sama dia gitu kan, bukan sama orang-orang sekitarnya dia atau orang-orang sekitarnya kita gitu. Even ya mereka memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita dengarkan gitu kan, ya udah ya didengarkan, diolah, dipikirkan, dipertimbangkan dengan baik-baik dan fokus sama kenyataan yang terjadi, bukan ya hal-hal yang berkaitan dengan pikiran dan ribet sendiri gitu ya. Oke, ini cerita yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Seperti apa ya, orang-orang ini sudah lama kenalnya sama kamu apa belum ya? Sudah lama apa belum? Udah lama ya. Udah lama sama kamu, dan ini juga salah satu yang terlibat adalah orang yang suka sama kamu ya, suka sama kamu juga suka sama dia ya, tapi ada cerita-cerita pengkhianatan, perasaan tidak adil ya teman-teman. Nah kita baca hubungan kalian akan seperti apa, hubungan kalian tuh seperti apa ya, artinya kamu ke mereka, mereka ke dia. Ini hanya dua orang yang bicara ya teman-teman ya, barangkali adalah pasangan kamu dan seseorang. No. Ya ini hanya seorang aja nih ya. Hanya seorang aja. Sekarang kita lihat hubungan kamu ya sama dia itu seperti apa sih? Kamu banyak berharap dari dia ya. Dia pun juga banyak berharap dari kamu gitu. Jadi ini hanya salah atau problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi ya. Karena apa sih yang diharapin gak sesuai dengan kenyataan yang terjadi gitu ya. Padahal sama-sama tulusnya kalau misalkan dilihat di sini ya, tapi pada akhirnya ini menghasilkan suatu perasaan di mana kayak ada perasaan gak adil ya, not fair, aku lebih banyak, kamunya lebih sedikit, yang kayak gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya yang mereka nilai atau dia nilai dari kamu tentang hebatnya kamu adalah orang yang mau dan mampu berjuang ya untuk hubungan yang sangat sulit sekali ya, mungkin yang keluarga atau lingkungan sekitar yang against, yang nggak menerimakan perbedaan tersebut, tapi kamu bisa perjuangkan hal tersebut ya, dan orang yang nggak terlalu terburu-buru untuk melangkah teman-teman, walaupun mungkin hal yang dilakukan itu atau yang dilalui itu berat banget gitu ya, dan pengalaman hidup cukup banyak ya buat dia sih, seperti itu. Pengalaman hidup cukup banyak. Orang mungkin melihat kamu itu langkahnya lambat ya, tapi padahal kamu tuh penuh dengan pertimbangan, pakai banget ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya, kita bakal lihat untuk tujuannya dia ya, bicara tentang kamu tuh apa sih teman-teman. Berusaha ingin memahami situasi dan kondisinya itu seperti apa, jadi kayak self talking gitu kan, kok kenapa ya gini, kenapa gitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya, apa menganalisa dan sebagainya gitu teman-teman ya. Lalu kita lihat sebaiknya apa yang dilakukan untuk ini teman-teman ya, belajar lebih terbuka sih ya. Hubungan tuh nggak bisa cuma satu arah teman-teman ya, hubungan harus dua arah. Kalau kamu satu arah itu namanya kamu berhubungan dengan tembok gitu kan. Dimana itu nggak selalu memantul ya, itu aja hubungan dua arah loh ya, karena temboknya juga ibaratnya mantulin gitu. Nah ini hubungan itu butuh dua ya, butuh dua arah, nggak bisa cuma satu arah aja teman-teman ya. Lebih terbuka, lebih jujur. Kalaupun ada hal-hal yang ibaratnya kurang serak, kurang apa gitu kan ya, kan jauh lebih baik kalau lebih terbuka gitu. Jangan sampai pasangan kita, orang yang kita sayang itu tahu dari orang lain gitu kan, dengan segala macam ibaratnya kegilaan dan sebagainya gitu kan. Lebih baik tahu dari kita sendiri, walaupun mungkin berat ya. Kadang-kadang yang bikin takut itu apa sih? Pikirannya kita sendiri gitu. Hal-hal yang mungkin terjadi ketika kita mungkin jujur ya, mungkin akan menyakitkan di awal gitu, tetapi at least ya orang-orang yang kita sayang tidak mendengarkan dari orang lain, tapi dari kita sendiri yang menjalani ya. Jadi intinya kalau misalkan ada apa-apa dan kayak gimana, mereka akan tahu bagaimana cara menghadapi hal tersebut ya. Secara mentally udah kuat lah kayak gitu ya. Oke,
Ini adalah cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita yang ketiga. Semoga cerita yang ketiga ini bisa jadi pengalaman ya buat kita semua teman-teman ya, untuk belajar, untuk lebih terbuka. Oke, teman-teman, ini cerita 1, 2, dan 3. Semoga ya hebatnya kamu, luar biasanya kamu juga disertai dengan apa sih cara kamu menghargai diri kamu sendiri. Karena percuma banget orang mau bilang kita hebatnya seluar angkasa gitu kan ya, kalau kita sendiri aja enggak menghargai hal tersebut gitu, atau cenderung merendahkan diri sendiri. Oke, tetap semangat teman-teman buat ngadepin hidup ini, apapun dan bagaimanapun kesulitannya kamu, dimanapun kamu berada. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.